Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya dalam Mapel PKWU. Jangan lupa berdoa dulu sebelum memulai belajar. Nah, sekarang kita akan mempelajari perancangan dan produksi kerajinan dengan inspirasi budaya non-benda. Materi dalam pokok bahasan tersebut adalah jenis dan karakteristik bahan dan alat kerajinan, teknik produksi kerajinan, tahap perancangan kerajinan, dan tahap produksi kerajinan. Pengertian perancangan. Perancangan adalah suatu proses yang dilakukan sebelum membuat produk atau karya. Jenis dan karakteristik bahan kerajinan terdiri dari dua, yaitu berdasarkan sifat bahan dan berdasarkan sumber asalnya. Bahan kerajinan berdasarkan sifat bahan terdiri dari bahan lunak, bahan semi keras, dan bahan keras. Bahan lunak seperti plastisin, sabun, tanah liat, bubur kertas, lilin, kulit, dan lain-lain. Bahan semi keras contohnya gabus, kulit jagung, kain perca, dan lain-lain. Bahan keras misalnya batu, kayu, bambu, kerang, batok kelapa, kaleng, dan lain-lain. Selanjutnya, bahan kerajinan berdasarkan sumber asalnya terdiri dari bahan alami dan bahan buatan. Bahan alami diperoleh dari alam, sedangkan bahan buatan dibuat oleh manusia. Selanjutnya, jenis dan karakteristik alat kerajinan seperti alat pemotong, alat jahit, alat perekat, alat pembatik, alat pengukur, alat pemukul, alat lukis, alat pahat, dan lain-lain. Selanjutnya, teknik produksi kerajinan yang terinspirasi dari budaya non-benda antara lain teknik batik, misalnya teknik canting tulis. Teknik ini membutuhkan ketelitian dan keuletan yang tinggi sehingga tak heran harga batik tulis cukup mahal. Selanjutnya, teknik lukis, misalnya membuat kerajinan lukisan. Teknik anyam, misalnya kerajinan anyaman dari pandan atau rotan dan lain-lain. Teknik celup ikat, yaitu teknik mewarnai kain dengan cara mengikat kain dengan cara tertentu sebelum dilakukan pencelupan. Teknik jahit bisa menggunakan jarum secara manual ataupun dengan mesin jahit. Teknik membentuk, misalnya membuat kerajinan dari tanah liat. Teknik pahat atau ukir digunakan untuk membuat kerajinan yang terbuat dari kayu atau batu. Teknik tenun merupakan teknik dalam pembuatan kain yang dibuat dengan prinsip yang sederhana, yaitu dengan menggabungkan benang secara memanjang dan melintang. Selanjutnya, teknik sulam adalah teknik menghias kain yang dikerjakan dengan tangan secara manual. Tahap perancangan kerajinan. Untuk merancang kerajinan diperlukan beberapa prinsip perancangan. 1. Prinsip kegunaan mengutamakan nilai praktis, yaitu dapat digunakan sesuai dengan fungsi dan kebutuhan. Selanjutnya 2. Prinsip kenyamanan, yaitu memberikan kenyamanan bagi pemakainya. 3. Keluasan, memiliki keserasian antara bentuk dan wujud benda dengan nilai gunanya. 4. Keamanan, tidak boleh membahayakan pemakainya. 5. Prinsip keindahan. Keindahan sebuah benda dapat dilihat dari beberapa hal, diantaranya dari bentuk, warna, hiasan atau ornamen, dan kualitas bahan baku. Selanjutnya, 5 tahap perancangan kerajinan meliputi pencarian ide, membuat sketsa, memilih ide terbaik, membuat model, dan merencanakan produksi.
Untuk memudahkan pencarian ide atau gagasan untuk rancangan kerajinan dengan inspirasi budaya non-benda, mulailah dengan memikirkan hal-hal di bawah ini. Objek budaya lokal apa yang menjadi inspirasi? Produk kerajinan apa yang akan dibuat? Siapa yang akan menggunakan kerajinan tersebut? Bahan apa saja yang akan dipakai? Warna atau motif apa yang akan dipakai? Teknik apa yang akan digunakan dan bagaimana proses pembuatannya? Selanjutnya, ide-ide produk, rencana atau rancangan dari produk kerajinan digambarkan atau dibuatkan sketsanya agar ide yang abstrak menjadi berwujud. Setelah kamu menghasilkan banyak ide dan menggambarkannya dengan sketsa, mulai pertimbangkan ide mana yang paling baik, menyenangkan, dan memungkinkan untuk dibuat. Sketsa ide yang dibuat pada tahap-tahap sebelumnya adalah format 2 dimensi, artinya hanya digambarkan pada bidang datar. Kerajinan yang akan dibuat berbentuk 3 dimensi, maka studi bentuk selanjutnya dilakukan dalam format 3 dimensi, yaitu dengan studi model. Studi model dapat dilakukan dengan material sebenarnya maupun bukan material sebenarnya. Tahap selanjutnya adalah membuat perencanaan untuk proses produksi atau proses pembuatan kerajinan tersebut. Prosedur dan langkah-langkah kerja dituliskan secara jelas dan detail agar pelaksanaan produksi dapat dilakukan dengan mudah dan terencana. Demikian yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.